Qala Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari, walakin hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdhal islami matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyatan aw manfaatan syakhsiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, NU pernah ketipu oleh tampilan para Khabib Dobolowi yang seolah-olah ulama, seolah-olah dia pinter. Bahkan Lutfi bin Yahya sempat menduduki posisi yang cukup strategis dan bergengsi sebagai Rais Jatman sampai 3 periode. Di framing seolah-olah ulama, tapi kita belum pernah ngelihat dia baca kitab kuning, seolah-olah al-arif billah, padahal track recordnya sebagai propaganda politik dalam kontestasi perhelatan di pemilu ataupun pilpres. Ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata palsu. Posisi Rais Jatman, kalau dalam sejarahnya, seseorang untuk bisa dipercaya memimpin Banom NU yang satu ini sangatlah ketat. Dari terakhir yang kami kenal, Al-Maghfurlah Kiai Haji Adlan Ali, beliau seorang hafizul Quran, seorang yang sangat alim, bahkan murid langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan memiliki pondok yang cukup besar. Seketat itu seleksi kalau seorang kiai untuk memimpin Jatman, dan tiba-tiba muncullah Lutfi yang bahkan pada akhirnya membelokkan menjadi Pekalongan oriented, seolah-olah Lutfi lah pemilik kebenaran tunggal dalam hal ketorekotan. Padahal kemursidannya saja kita belum pernah mendengar yang dengan standar syuhra wal istifadah Lutfi pernah dibaiat sebagai mursid oleh siapa. Itulah ketika kita sempat abai, lalai dengan apa yang pernah diperingatkan sinyal oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk tidak mudah tertipu dengan penampilan orang yang sok-sok islami. Dan ini sedikit cuplikan apa yang pernah beliau sampaikan dalam muktamar di Madiun 1947. Walakin hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdhal islami matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyatan aw manfaatan syakhsiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah memaparkan beberapa persoalan-persoalan keagamaan, bahkan menitik beratkan ada yang lebih berbahaya, yaitu pemakaian simbol-simbol Islam. Pemakaian simbol-simbol Islam terindikasi sangat kuat sekali hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik ataupun kepentingan-kepentingan personal. Dan ini lebih membahayakan ketika masyarakat menganggapnya itu sebagai gerakan Islam, bahkan menganggap orang-orang tersebut sebagai pemimpin-pemimpin Islam yang bisa kita lihat
tarekat di bawah Lutfi bin Yahya dibelokkan menjadi penciptaan mukibin-mukibin pekok yang taklid buta kepada Lutfi bin Yahya dan secara umum kepada para Khabib Dobolowi. Alhamdulillah ada harapan baru di mana Kongres ke-13 kemarin di Donohudan, Catman mampu kembali ke pangkuan kiai-kiai pribumi yang tentunya kita juga bisa melihat beliaunya Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai seorang mursyid dan juga sebagai orang yang alim. Catman dan gerakan NU kembali ke habitatnya untuk selektif di dalam memilih orang-orang yang setidaknya secara struktural untuk diberikan amanat sebuah jabatan. Dan tampilnya beliau Kiai Haji Ahmad Halwani kita juga berharap menjadi titik awal NU kembali ke habitatnya dipimpin oleh kiai-kiai pribumi. Sebagaimana awal pendiriannya tidak ada satupun sentuhan ataupun koneksitas para kiai-kiai pribumi dengan para Khabib Dobolowi yang pada saat itu nyata-nyata para Khabib Dobolowi adalah antek-antek penjajah Belanda di bawah komando Utsman bin Yahya yang diangkat seolah-olah sebagai mufti. Jadi ini pengulangan sejarah di Indonesia. Belanda memframing, menciptakan patron baru, mendatangkan orang-orang Yaman disulap sebagai seolah-olah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seolah-olah ulama di dalam menjalankan peran divided et impera, memecah pribumi dalam konsentrasi memerangi penjajahan pada saat itu. Fakta-fakta sejarah ketika di situ ada Khabib Dobolowi pasti terjadi kekacauan dan perpecahan kita di antara anak bangsa. Tragedi G30S PKI tidak lepas juga gembong-gembongnya adalah klan Ba'alwi. DN Aidit, Muso, Fakhrul, Sofyan, semuanya elit-elit PKI adalah klan Ba'alwi. Dan di awal-awal reformasi kegaduhan, perpecahan antar anak bangsa juga karena adanya FPI, gerombolan para Khabib Dobolowi yang dalam istilah Gus Dur teroris lokal. Saat ini keterbelahan masyarakat Indonesia juga adanya mukibin-mukibin pekok yang taklid buta kepada para Khabib Dobolowi dan orang-orang yang sudah tercerahkan pasca adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar seluruh kepalsuan dan ajaran rasisme para Khabib Dobolowi yang menganggap dirinya sebagai klan yang lebih mulia dari pribumi. Mari kita memasuki era baru di mana sebenarnya kita sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi boleh siapapun mengklaim dirinya lebih mulia dari orang lain. Dan standarisasi profesionalisme dalam segala aspek ini juga menjadi catatan penting. Setelah kita pernah tertipu oleh penampilan para Khabib Dobolowi yang seolah-olah dia adalah tokoh Islam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.